Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, masih membicarakan bulan Rabiul Tsani. Hurufnya ada 10. Ada ro, ada ba, ada iya, ada ain, ada alif yang pertama, ada lam, ada sa, ada alif yang kedua, ada nun, dan diakhiri dengan huruf ya. Huruf yang keenam adalah huruf lam. Di dalam kitab Fadhailus Syuhur, huruf lam ini dimaknai sebagai Al-Latif. Secara harfiah yang namanya Al-Latif itu adalah halus. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Al-Latif di sini adalah adanya saringan halus. Saringan halus tempat di mana setan mampu untuk menggoda hati manusia. Pada diri manusia itu terdapat sejumlah latifah, sejumlah saringan, dan saringan halus yang paling besar adalah dikatakan ataupun disebut sebagai latifatul qalbi. Posisinya kira-kira 2 jari di bawah susu sebelah kiri. Di situ merupakan pintu di mana setan mampu dengan leluasa akan menggoda hati manusia. Seperti diungkap di dalam tafsir At-Tabari yang menguraikan ayat yang ke-17 daripada surat Al-A'raf. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Setan itu kalau menggoda manusia nggak tanggung-tanggung. Dari berbagai arah. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Dia datang dari arah depan kita. Apabila kita mempunyai satu pagar yang kokoh, sebut saja pagar yang kokoh itu tidak bisa ditembus oleh setan, maka setan akan datang dari belakang kita. Jadi kalimat tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Jadi kalau dia sudah tidak mampu menggoda dari arah depan, maka dia akan menggodanya dari arah belakang. Kalau di bagian belakang kita pun punya tembok yang kokoh. Sebut saja tidak bisa ditembus oleh setan. Maka setan akan datang menggoda kita. Wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dia datang dari sebelah kanan dan sebelah kiri kita. Di ayat ini ada 2 tempat di mana setan tidak mampu untuk menggoda manusia. Setan tidak mampu menggoda manusia dari arah atas dan dari arah bawah. Dimaksudkan dari arah atas adalah selama hati kita ada keterkaitan, irtibatul qulub, keterkaitan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala, robitoh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan tidak mampu untuk menggoda. Atau setan tidak mampu untuk datang menggoda manusia dari arah bawah. Arah bawah dimaksudkan adalah selama manusia hatinya merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selama itu pula setan tidak mampu untuk menggoda. Kalimat ini menjadi penting bagi kita bahwa betapa setan menggoda manusia itu sendiri yang dituju adalah titik sentral, hati manusia. Makanya bagaimana caranya agar kita bisa terhindar daripada godaan setan itu sendiri, maka hati harus dijaga. Bila perlu berlapis dijaganya. Apabila kita ilustrasikan hati kita adalah merupakan istana, tempat bersinggasananya raja, itu diperlukan adanya pengamanan berlapis.
pengamanan level 1, ring 1, di situ ada sniper, penembak jitu. Jadi nggak bisa setan menggoda sampai ke arah situ. Ternyata di dalam bingkai Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, Ma'had Suryalaya Sirna Rasa PPKN, yang ada pada ring 1 adalah zikir. Dikatakan sebagai zikir khofi. Zikir khofi yang tiada henti. Hati selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selama itu pula setan tidak mampu untuk menggoda. Ini merupakan sniper. Sudah barang tentu zikir khofi itu sendiri itu akan lebih paten, akan lebih kuat manakala disemangati oleh zikir jahar. Zikir jahar, zikir yang diucapkan oleh lisan kita. Sementara untuk berzikir dengan menggunakan lisan itu paling tidak ada 3 persyaratan. Pertama, biwudu'in ta'min. Kita harus dalam keadaan berwudu yang sempurna. Yang kedua, bisautin qawi. Dengan menggunakan suara yang keras. Meskipun banyak orang memberikan komentar berbeda. Yang namanya berkomentar sah-sah saja. Tapi kan orang Syekh Mursyid membimbing murid-muridnya untuk mengucapkan zikir dengan suara keras juga bukan tanpa alasan. Semuanya ada alasan. Di dalam Al-Quran sendiri kalimat seperti begini. Lamma sami'u zikro. Ketika orang-orang kafir mendengar Nabi berzikir, wa yaqulun, mereka orang-orang kafir itu ngomong, innahu lamajnun. Sungguh Muhammad sudah seperti orang gila. Di dekat Nabi itu nggak ada orang kafir. Kafir itu adanya jauh posisinya dengan Nabi. Yang dekat Nabi itu namanya sahabat. Yang jauh itu kafir. Kafir nggak ada yang dekat Nabi. Tapi kalimat lamma sami'u zikro, ketika orang-orang kafir itu mendengar Nabi berzikir, dari jarak jauh saja terdengar Nabi berzikir. Itu menunjukkan bahwa Nabi berzikirnya dengan menggunakan suara yang keras. Komennya nggak tanggung-tanggung. Persis seperti ramai zaman sekarang. Wa yaqulun, mereka orang-orang kafir itu sendiri itu memberikan komentar. Innahu lamajnun. Sungguh Muhammad itu sudah seperti orang gila. Makanya orang yang zikir dengan menggunakan suara keras. Kemudian ada yang mengatakan, ngapain keras-keras seperti orang gila? Nggak perlu ngambek, sebab Al-Quran juga begitu kalimatnya. Seperti orang gila. Yang namanya seperti orang gila kan bukan orang gila, nggak usah ngambek. Itu makna daripada huruf lam pada kalimat Robi Usani. Huruf yang keenam adalah huruf lam, dimaknai sebagai al-latif, saringan halus, tempat ataupun lorong di mana syaitan akan mampu menggoda manusia. Itu yang harus kita perhatikan. Jangan sampai setan itu sendiri mampu dengan leluasa menggoda hati manusia, yang ujung-ujungnya kita pun bisa terjebak. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan, agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.